Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita merenungkan tentang sakit hati. Ya, banyak orang yang sakit hati ya, eh, karena dia itu sebenarnya melanggar firman Tuhan. Kenapa saya bilang melanggar firman Tuhan? Karena Tuhan sudah memerintahkan, jangan simpan amarahmu sampai melewati matahari terbenam. Tapi kebanyakan orang tidak bisa menerima. Kalau dia sudah sakit hati, dia tersinggung, dia marah, dia pasti simpan itu amarahnya sampai besok, mungkin jadi menahun ya. Nah, kalau sudah menahun, dia akhirnya jadi dendam. Sakit hatinya jadi dendam. Terus disimpan lagi jadi kepahitan. Ya, itu sebabnya banyak orang yang tiba-tiba bunuh orang, ya, bunuh diri karena tidak bisa menerima, ya. Nah, secara kekristenan, kenapa Tuhan melarang kita anak-anak Tuhan untuk jangan menyimpan amarah melebihi matahari terbenam? Jangan memberikan kesempatan kepada iblis, katanya. Ini Alkitab bilang ya. Karena kalau kita marah, kita dendam, iblis pasti masuk. Masuknya melalui apa? Melalui ketersinggungan, melalui kedagingan kita ya, dosa-dosa kita yang ada dalam daging kita. Itu melalui ketersinggungan, sombong, marah ya, akhirnya jadi dendam, mungkin dia iri hati. Iri hati itu macam-macam juga. Ada iri hati terhadap kekayaan orang, ada iri hati terhadap kecantikan orang, ada iri hati karena dia lebih muda ya, atau dia lebih berhasil dalam bisnis, macam-macam ya. Tapi Alkitab mengatakan apa? Kita sebagai anak Tuhan harus hidup dalam pimpinan roh dan kebenaran. Pimpinan roh tuh, kenapa harus hidup dalam pimpinan roh? Tuhan mengatakan, aku adalah roh. Barang siapa menyembah aku, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita mengaku sebagai anggota gereja, anggota kerajaan Allah, maka kita harus sama seperti Tuhan kita. Ya, Tuhan sudah mengatakan, aku roh. Kalau menyembah aku harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu apa? Menyembah dalam roh harus kita belajar menyangkal diri. Ya, kebenarannya apa? Kebenarannya harus taat kepada Tuhan Yesus. Ya, kenapa taat kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang di surga. Karena Tuhan Yesus adalah pencipta kita, pencipta manusia. Jadi kita harus taat dan melakukan seluruh firman-Nya. Nah, firman Tuhan itu apa? Dalam Matius 5 ayat 44 ditulis begini, saya bacakan ya, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan membenci, mengasihi. Ya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri atau sombong, dan tidak sombong. Nah, lantas kalau kita sudah melakukan itu,
melalui pimpinan Roh Kudus, kita harus berbuah. Berbuah. Apa itu buah-buah roh? Buah-buah roh adalah menurut Galatia 5 ayat 22, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu buah-buah roh. Ya. Nah, kalau kita orang Kristen, kita tidak berbuah roh, kita belum benar Kristennya. Kalau kita masih menyimpan amarah, menyimpan dendam, dengki, iri hati, berarti kita belum melakukan firman, belum taat kepada seluruh perintah Tuhan. Ya, karena itu Alkitab menulis tentang sakit hati. Sakit hati sebabnya adalah tersinggung, sombong, marah, dengki, iri hati, dan sebagainya. Jadi sakit hati. Sakit hati yang disimpan jadi kepahitan. Ya. Nah, kalau kita simpan kemarahan kita melewati matahari terbenam, hal ini dipergunakan iblis untuk memendam amarah, jadi benci, tidak mau mengampuni, akhirnya timbul kepahitan. Timbul dendam, dengki, iri hati. Sehingga apa? Menimbulkan perpecahan. Perpecahan di mana? Di mana saja. Di gereja iya, dalam keluarga iya, dalam pertemanan iya. Ya coba Bapak Ibu perhatikan kalau ada kelompok-kelompok orang yang di luar Tuhan, ya, misalnya emak-emak gitu yang bukan anak Tuhan ya tentunya ya, yang suka karaoke apa, hobinya ribut aja, berantem aja. Ada perselisihan, ada iri hati, ada dendam, ada kepahitan. Kalau dia udah kepahitan, dia ngomongin terus tiap hari kepahitannya. Oh saya nggak suka sama dia. Oh dia begini, dia begitu, terus aja. Ya. Nah kalau begitu, bagaimana bisa ada damai sejahtera? Ya, kita baru bisa memperoleh damai sejahtera waktu kita memandang kepada Tuhan. Waktu kita taat kepada seluruh perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Kasihilah musuhmu, sabar, murah hati, mengampuni. Kalau kita tidak bisa melakukan ini, berarti kita masih hidup dalam daging. Apa yang ada dalam daging? Yaitu kemarahan, kesombongan, dendam, benci, iri hati, segala macam. Roh pemecah belah, ya, kepahitan dan sebagainya. Tuhan mau kita hidup di dalam pimpinan roh. Ya, dalam bilangan 6 ayat 26 itu dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ini penting Bapak Ibu untuk kita anak-anak Tuhan. Waktu kita hidup dalam pimpinan roh, artinya kita berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Kita tidak memaksakan Tuhan untuk mengikuti kita. Tapi kita memaksakan diri kita. Kita menyangkal kedagingan kita. Kita membuang semua roh-roh kebencian, amarah, dendam, dengki, sombong, segala macam. Kita buang. Kita hanya memandang kepada Tuhan, taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan yang mengatakan ampuni, kasihi musuh. Ya. Baru itu ada damai sejahtera. Kita serahkan keinginan kita kepada Tuhan. Jangan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan Yesus juga waktu
mau disalib, dia tahu dia sebagai Tuhan. Dia tahu dia bakal mengalami siksaan yang berat, dia tahu dia bakal sakit sekali disiksa, susah. Dia berdoa kepada Tuhan. Kalau boleh Tuhan, jangan biarkan aku minum cawan ini. Tapi, kata Tuhan Yesus, jangan kehendakku yang jadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ini yang harus kita turuti sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita masih minta Tuhan untuk sembuhkan kita, Tuhan untuk bikin kita kaya, Tuhan untuk ini, Tuhan balasin dendam kita, itu namanya bukan Kristen. Itu namanya iblis. Masih ngikutin kedagingan kita. Karena waktu kita berdosa, daging kita seluruhnya berdosa. Apa itu artinya berdosa? Menyangkal firman Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat dah, artinya berdosa itu apa? Menyangkali firman Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan maunya kita taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Nah, ini yang perlu kita taati. Setelah itu barulah kita akan memperoleh damai sejahtera. Kenapa kita bisa memperoleh damai sejahtera? Kalau kita berserah, biar kehendak Tuhan yang jadi, kita tidak mau maksain kehendak kita kepada Tuhan, supaya Tuhan melakukan kehendak kita. Tapi kita yang melakukan dan taat kepada kehendak Tuhan, baru kita bisa dapat damai sejahtera. Waktu kita mendapat damai sejahtera, ya, kita tidak takut lagi dalam menghadapi hidup. Karena kita bisa berserah, kita tahu siapa yang kita sembah, kita tahu siapa yang melindungi kita tahu siapa yang mencipta kita, siapa Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan 100%, yang adalah pencipta alam semesta, yang adalah raja atas segala raja. Jadi apapun yang terjadi, terserah kehendak Tuhan. Karena kehendak kita sudah terpolusi oleh dosa. Terpolusi oleh dendam, dengki, iri hati, amarah, sombong, dan sebagainya. Tapi waktu kita berserah total pada pimpinan Tuhan, disitulah kita akan memperoleh damai sejahtera. Karena hanya Tuhan Yesus saja pemilik damai sejahtera itu. Kalau kita taat, kita nggak perlu khawatir apapun. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, ya kita mau bilang apa? Mau minta paksa Tuhan sembuhin? Kita nggak punya hak. Kalau kita miskin, kita mau perintahkan Tuhan supaya berkatin kita, supaya kaya. Kita nggak punya hak. Kaya, miskin, hidup, mati, sengsara, bahagia itu haknya mutlak, hak Tuhan. Ini yang saya mau tekankan. Nah, untuk itu saya ajak Bapak Ibu baca Roma pasal 8 ayat 6. Roma pasal 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Waktu kita taat pada pimpinan roh Tuhan yang kudus, kita taat pada Tuhan, maka kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Bagaimana bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan? Karena kita tahu Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kuasa, Tuhan Maha bisa, Tuhan berdaulat, Tuhan Raja atas segala raja, Tuhan dokter atas segala dokter. Karena itu nggak perlu kita khawatir lagi akan apa yang akan kita hadapi.
Karena Tuhan pun sudah berjanji, aku menyertai engkau senantiasa. Aku menjaga engkau, jangan khawatir. Aku ada dalam kamu, kamu ada dalam aku. Terus kalau Tuhan atau pencipta alam semesta, Tuhan Yesus Kristus sudah mengatakan, aku ada dalam kamu, kamu ada dalam aku. Buat apa lagi kita khawatir? Kita serahkan aja kepada pemilik hidup kita, pencipta kita, Bapak kita yang di surga. Ya Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya Renungan Sebutir Debu. Jangan lupa klik subscribe dan share. Supaya makin hari makin banyak orang dengar, makin banyak orang mengerti tentang cinta kasih Tuhan. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.